Assalamualaikum dulur, kembali lagi di channel Cak Mul Jalan-Jalan. Mohon maaf ya dulur, akhir-akhir ini saya jarang upload video baru dikarenakan kesibukan bekerja. Oke dulur, pada kesempatan kali ini masih tetap saya ingin membagikan pengalaman saya mempunyai mobil Chevrolet Captiva diesel NFL FWD tahun 2010, tetapi sudah saya jual ya, dengan alasan istri kurang begitu suka. Kali ini saya akan membagikan tips-tips memilih sebelum membeli mobil Chevrolet Captiva diesel. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman pribadi, bukan pengetahuan tapi pengalaman pribadi. Oke, langsung saja. Inilah tips-tips membeli Captiva diesel second. Yang pertama, itu pastinya kalau diesel itu cek ngobos tidaknya mesin dengan cara buka tutup oli mesin dan cabut dipstick oli. Kalau keluar asap ngepul, utamanya asap putih dan ngepul, itu tidak layak dibeli ya, karena pasti akan turun mesin. Layak dibeli apabila penjualnya itu mau memberikan potongan harga untuk biaya turun mesin Captivanya. Begitu ya dulur. Jadi kalau sudah terlihat ngebul, jangan dibeli kecuali penjual memberikan potongan harga untuk turun mesin. Oke, yang kedua, cek apakah ada rembesan oli di bagian mesin-mesin dan sil-sil. Ini kalau mobil tua itu ya, biasanya sil-silnya itu atau selang-selangnya itu sudah aus dimakan usia. Apalagi mobil Captiva diesel ini dikenal sebagai mobil petarung, jadi biasanya digunakan di medan berat-berat. Kalau sudah ada rembesan, itu harus dicek lebih lanjut. Biasanya kena selang turbonya, kena silnya ini, silnya itu. Jadi harus hati-hati ya kalau melihat rembesan oli di bagian mesin. Oke, yang ketiga adalah cek turbonya ya, dengan cara gas mentok sampai RPM di kecepatan tinggi. Ini pengalaman saya pribadi ya, saya membeli kemarin itu saya gas mentok 120 km/jam, langsung turun 80 km/jam dan nggak bisa digas lagi atau digas lebih tinggi lagi. Itu dikarenakan turbonya jebol. Itu bisa dilihat ya di video saya sebelumnya, saya cantumkan di link deskripsi ini ya, permasalahan-permasalahannya itu. Jadi jangan lupa cek turbonya juga itu. Yang keempat, cek maticnya jeduk atau tidak. Nah, ini matic ini juga sama pentingnya dengan mesin. Kalau matic sudah jeduk, sudah nggak enak, ada permasalahan, itu turun maticnya juga mahal. Kalau penjualnya mau memberikan biaya turun matic, ya nggak apa-apa, silakan dibeli. Tapi jelasnya turun mesin sama turun matic itu kondisi mobilnya tidak akan kembali prima seperti sebelum turun matic ataupun turun mesin. Oke, yang kelima, cek starter awalnya apakah berkali-kali atau panjang. Kalau sudah berkali-kali dan panjang, starter awal di pagi harinya itu bermasalah di injektornya ya, biasanya perlu dikalibrasi ulang ataupun diperbaiki injektornya. Biasanya juga permasalahan ada di glow plug atau di busi pemanas. Jadi pengalaman saya kemarin itu, mobil saya yang saya beli itu bermasalah di starter awalnya, berkali-kali dan panjang baru bisa hidup. Alhamdulillah setelah diperbaiki bisa starter 1 kali, tapi masih agak panjang.
Jadi tetap berhati-hati ya. Jika starter sudah berkali-kali dan panjang, itu harus diperbaiki sampai starter menjadi normal agar tidak merembet ke kerusakan yang lainnya. Oke, yang keenam adalah cek semua kelistrikannya termasuk akinya. Ini pengalaman saya ya, kemarin itu banyak sekali rusak elektriknya, dari head unit, steering switch control, terus wiper, AC, banyak sekali elektrikal yang rusak. Kaca penumpang belakang nggak bisa di up, pintunya nggak bisa dibuka dari dalam, itu banyak sekali pokoknya kendala elektrikalnya. Karena Captiva pada zamannya dulu itu termasuk mobil yang canggih, yang banyak fiturnya. Jadi benar-benar cek kelayakan elektrikalnya. Untuk akinya juga dicek ya, apakah dayanya itu mampu memenuhi kebutuhan listrik mobil Captivanya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketujuh, cek kolong-kolongnya apakah ada karat atau tidak. Ini kalau sudah banyak karat di kolong-kolongnya, biasanya mobilnya ini bekas banjir. Jadi kalau sudah bekas banjir itu banyak yang berkarat, dan biasanya juga elektrikalnya pasti kena, pasti ada yang konslet atau yang error. Lanjut, cek kaki-kakinya dengan dites di jalan agak kasar. Biasanya kalau bunyi-bunyi di bagian kaki-kaki itu sudah kena ya kaki-kakinya, decit-decit, ada jeduk-jeduk, itu kena kaki-kakinya. Kalau kaki-kaki ini bisalah diperbaiki, tapi ya minta pengurangan harga untuk perbaikan kaki-kakinya. Oke, lanjut yang kesembilan, cek kabinnya apakah banyak bunyi-bunyi atau tidak. Tapi biasanya kalau Captiva ini mobilnya ini rigid ya, mobilnya kokoh, build quality-nya ini bagus banget, jadi jarang ada bunyi decit-decit di dalam kabin. Senyap banget ini kabinnya. Jadi untuk yang bunyi-bunyi di kabin ini saya pastikan jarang ditemui di Captiva. Jadi kalaupun ada bunyi-bunyi berarti ada kesalahan dari pengguna sebelumnya. Lanjut, ini yang terakhir atau yang ke-10. Kalau beli Captiva lebih baik bawa mekanik ahli Captiva untuk mengecek seluruh keadaan mobil sebelum membeli. Jadi lebih amannya itu bawa mekanik ahli ya, mekanik ahli Captiva, jangan mekanik dari bengkel-bengkel biasa, karena Captiva ini mobil khusus kalau menurut saya ya, biar dicek keseluruhan agar nggak dapat unit zonk seperti punya saya sebelumnya itu ya. Ya untungnya penjual itu tanggung jawab banget dan amanah, jadi diperbaiki semuanya sampai mobil saya ini enak banget dipakai dan jos banget begitu ya dulur-dulur. Oh iya, satu lagi ya dulur, usahakan membelinya ini kepada penjual yang terpercaya. Seperti saya ini ya, beli di Om Nur Takim SBM Motor, ini sudah terpercaya di grup Facebook Captiva. Beliaunya ini terpercaya, amanah, dan bertanggung jawab kepada pembeli mobil di beliau. Jadi ada kerusakan, beliau berani memberikan garansi mesin dan garansi matic selama 6 bulan. Dan ini sudah saya buktikan ya, beliau berani bertanggung jawab terhadap semua kerusakan di Captiva yang saya beli dari beliaunya. Oke dulur, itu saja dari saya. Nanti kedepannya ini kan sudah Captivanya udah saya jual, jadi kedepannya saya akan membagikan perbandingan mobil yang saya beli baru dengan Captiva diesel. Enakan mana, worth it mana, ini saya akan bandingkan ya. Oh ya, mobil yang saya beli baru ini, yang istri, anak, semua keluarga cocok, ini adalah Mazda CX-5 tahun 2013. Jadi nanti di postingan saya selanjutnya saya akan bandingkan Mazda CX-5 dengan
Captiva diesel. Meskipun bensin dengan diesel ya pasti ada plus minusnya. Oke dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.